Mabes Polri mengungkap pelaku peledakan bom di depan gereja Katedral Makassar. Saya mengutuk keras aksi terorisme tersebut dan saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu. Radikalisme merupakan suatu paham yang merujuk kepada pemikiran ekstremis dalam berbagai bentuk maupun perbuatan yang dilakukan untuk mengubah keadaan secara drastis dan ekstrem pada bidang sosial politik, sehingga radikalisme merupakan suatu bentuk proses dalam taktik tentang aturan-aturan terkait dengan kekerasan. Dalam kenyataan kehidupan keagamaan sehari-hari, radikalisme ini diperlihatkan sebagai gerakan-gerakan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan penggunaan kekerasan yang didasarkan pada alasan atau jargon-jargon keagamaan. Paham radikalisme sangat mengancam keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena menggunakan massa untuk mengubah ideologi Pancasila. Selain menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, paham ini juga mengancam keselamatan dan jiwa masyarakat karena aksi-aksinya yang selalu menggunakan kekerasan. Sebelum kejadian pengeboman di Makassar, terjadi ledakan bom bunuh diri di Sarinah pada tanggal 14 Januari 2016. Kemudian yang kedua, pada 24 Mei 2017, terjadi teror bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu. Kemudian pada tahun 2018, 3 kali bom di Surabaya secara berurutan. Kemudian tahun 2019 terjadi bom bunuh diri di rumah Hussein Alkas Abu Hamzah. Kemudian aksi bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar terjadi pada Minggu 28 Maret 2021 pukul 10.28 WITA. Dikutip dari nationaltempo.com, bom meledak setelah melaksanakan misa. Terduga 2 orang pelaku pengeboman datang mendekat ke pintu masuk gereja dengan menaiki sepeda motor berboncengan. Gerak-gerik keduanya sangat mencurigakan petugas keamanan gereja. Beruntung sekali dapat dicegah masuk dan menahan di pintu gerbang gereja. Serta disitulah terjadi ledakan. Ledakan yang ditimbulkan cukup besar sehingga 2 orang yang diduga pelaku tewas mengenaskan. Serta 20 orang terdiri dari warga, petugas keamanan gereja, dan jamaah mengalami luka-luka akibat ledakan. Saksi mata menyatakan tubuh pelaku laki-laki berserakan di lokasi. Besar sekali bunyinya 2 kali. Ledakan memiliki daya ledak tinggi. Hal ini dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan di sekitarnya. Ledakan diduga merupakan pengembangan bunuh diri yang menggunakan jenis bom panci. Pelaku bom bunuh diri merupakan jaringan Ansarut Daulah atau JAD yang berbaiat kepada kelompok negara Islam Irak dan Suriah. Sepasang suami istri yang baru 6 bulan menikah dan tengah hamil 4 bulan, pelaku berinisial L sebagai suami dan YCF sebagai istri. Mereka dinikahkan oleh tersangka teroris lain bernama Rizaldi. Sebelum terjadinya bom bunuh diri ini, pada Januari, Densus 88 telah menangkap 20 pengikut dari JAD di beberapa lokasi di Sulawesi Selatan. Penyebab dari adanya tindakan ini yaitu karena adanya balas dendam. Karena mentor dari kedua pelaku yakni Rizaldi telah tertangkap pada tanggal 6 Januari tahun 2021. Lalu kedua pelaku ini telah disiapkan untuk melakukan aksi mereka di gereja katedral di daerah Makassar. Kedua, adanya seruan dari kelompok ISIS untuk melakukan tindakan atau aksi di negara masing-masing. Lalu secara umum penyebab terjadinya aksi tindakan teroris ini yaitu yang pertama, adanya pemahaman ekstrim terhadap agama menyebabkan mereka
terdorong untuk melakukan aksi ini sebagai bentuk loyalitas mereka kepada organisasi atau kepercayaan yang mereka anut. Yang kedua yaitu rasa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di masyarakat menyebabkan mereka frustasi dan merasa terpinggirkan, bahwa kemakmuran dan kekuasaan hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, sehingga mereka nekat melakukan aksinya sebagai bentuk protes terhadap masyarakat atau pemerintah di negara tersebut. Yang pertama, kerusakan. Ledakan yang memiliki daya ledak tinggi mengakibatkan kerusakan di sekitar lokasi seperti kerusakan pintu gereja, kendaraan-kendaraan di sekitar, dan pecahnya kaca hotel di sekitar. Yang kedua, menimbulkan korban. Terduga kedua pelaku tewas mengenaskan setelah 20 orang terdiri dari warga, petugas keamanan gereja, dan jamaah mengalami luka akibat ledakan. Yang ketiga yaitu menimbulkan kepanikan, ketakutan, kekhawatiran bagi jamaah atau masyarakat, di mana tujuan utama dari bom ini yaitu ada teror berupa pengeboman untuk menunjukkan sebuah politik identitas atas kelompoknya untuk menakuti masyarakat, sehingga adanya kejadian ini akan menimbulkan kegelisahan dalam diri jamaah atau masyarakat. Kemudian yang keempat adalah bagi keamanan. Akibat peristiwa tersebut, maka keamanan semakin ditingkatkan guna mencegah terjadinya rentetan pengeboman lain. Pemerintah juga meminta kepada Polri dan TNI untuk meningkatkan pengamanan di rumah-rumah ibadah dan pusat keramaian di wilayah Indonesia. Selain itu, para tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemimpin kelompok turut serta menenangkan masyarakat guna menciptakan suasana aman. Kemudian yang kelima yaitu mengganggu perekonomian daerah. Saat itu Sulawesi Selatan sedang melaksanakan pemulihan ekonomi. Apabila kejadian ledakan bom tersebut terjadi lagi, maka investor dapat ragu untuk menanamkan modal di Indonesia. Kemudian yang keenam adalah terkait kestabilan politik. Perubahan radikal dalam suatu rezim dapat menjadi penyebab utama ketidakstabilan politik. Adanya peristiwa-peristiwa pengeboman yang berturut-turut mengakibatkan adanya ketidakstabilan, sehingga mengurangi investasi di negara tersebut dan mempengaruhi laju pembangunan ekonomi. Pertama yaitu memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan sudah seharusnya ditekankan kepada siapapun, termasuk pada generasi muda. Pasalnya pemikiran generasi muda masih mengembara karena didorong oleh rasa keingintahuannya. Memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu umum saja, melainkan juga ilmu agama. Karena ilmu agama dapat membangun fondasi yang kuat terhadap sikap, perilaku, keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu pemahaman ilmu pengetahuan yang baik dan benar. Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan, langkah berikutnya adalah maksimalkan pemahaman yang baik dan benar. Dengan begitu, pemikiran masyarakat Indonesia akan semakin kokoh, kuat, dan tidak mudah terpengaruh oleh paham radikalisme. Yang ketiga yaitu meminimalisir kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dapat memicu kemunculan paham radikalisme dan tindakan terorisme. Dengan demikian, kesenjangan sosial harus diminimalisir, terutama kesenjangan antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah harus merangkul media yang menjadi perantara mereka dengan rakyat. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan aksi nyata secara langsung kepada rakyat. Sementara itu, rakyat harus selalu mendukung dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Yang keempat yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Bisa dilakukan untuk menangkal radikalisme dan terorisme di masyarakat. Salah satu contohnya yaitu dengan memahami dan menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu mendukung aksi perdamaian. Aksi perdamaian dari negara, individu, maupun organisasi dapat mencegah munculnya tindakan terorisme. Umumnya tindakan terorisme ini berawal dari pemikiran radikalisme yang menyimpang sehingga menimbulkan konflik. Maka dari itu kita harus mendukung setiap aksi perdamaian untuk meredam setiap tindakan terorisme. Yang keenam yaitu berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Kita juga harus berperan aktif untuk melaporkan kemunculan pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme di sekitar kita kepada pihak berwajib. Dengan begitu, nantinya para tokoh masyarakat atau polisi dapat mengambil tindakan pencegahan awal seperti berdiskusi tentang pemahaman baru tersebut atau yang lainnya. Yang ketujuh yaitu meningkatkan pemahaman hidup kebersamaan. Dengan meningkatkan pemahaman hidup kebersamaan, kita dapat terus mempelajari dan memahami cara bermasyarakat di tengah banyaknya perbedaan. Hal ini dapat memicu tumbuhnya sikap solidaritas dan toleransi tanpa harus mengesampingkan peraturan yang berlaku di masyarakat. Yang ke-8 yaitu menyaring setiap informasi, karena biasanya informasi yang beredar di sosial media itu sangat beragam dan belum tentu kebenarannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Yang ke-9 yaitu ikut aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang radikalisme dan terorisme. Dengan begitu kita dapat membantu masyarakat untuk memahami apa yang dimaksud dengan paham radikalisme dan terorisme.
Bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar merupakan ancaman di bidang ideologi yang termasuk radikalisme. Radikalisme merupakan tindakan kekerasan di mana individu menggunakan tindakan yang tidak demokratis atau dengan cara kekerasan, termasuk terorisme dalam mencapai tujuan tertentu. Radikalisme merupakan masalah bagi demokrasi di Indonesia. Dilihat dari sisi ideologi, prinsip negara demokrasi tidak terdapat ruang untuk radikalisme tersebut. Dalam ideologi Pancasila terdapat prinsip ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, radikalisme menitikberatkan pada keadaan yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengaruh negatif dari adanya tindakan radikalisme seperti aksi bom bunuh diri, terdapat banyak pemberontakan yang mengatasnamakan agama yang dianggap sangat menentang nilai-nilai Pancasila. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara radikal dan terus terjadi di Indonesia sehingga dapat menyebabkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia terganggu. Radikalisme dapat dimaknai sebagai pemahaman atau perilaku menggunakan kekerasan dalam menyikapi perbedaan, memecahkan masalah, atau mencapai tujuan. Paham radikalisme sangat mengancam NKRI karena mereka menggunakan massa untuk mengubah ideologi Pancasila NKRI. Adapun aksi radikalisme yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah aksi bom bunuh diri pada Minggu 28 Maret tahun 2021 pada pukul 10.28 waktu Indonesia Tengah. Telah terjadi peristiwa ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penyebab adanya kasus tersebut yakni pemahaman agama yang ekstrim, ketidakadilan sosial dan ekonomi, dan persepsi ketidakadilan. Adapun solusi untuk mengintervensi problematika tersebut, yaitu memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, pemahaman ilmu pengetahuan yang baik dan benar, meminimalisir kesenjangan sosial, menjaga persatuan dan kesatuan, mendukung aksi perdamaian, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme, meningkatkan pemahaman hidup kebersamaan, menyaring setiap informasi, dan ikut aktif mengedukasi masyarakat tentang radikalisme dan terorisme. Kaitan radikalisme dengan politik pertahanan, di mana kasus bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar merupakan ancaman di bidang ideologi yang termasuk ancaman radikalisme. Pengaruh negatif dari adanya tindakan radikalisme seperti aksi bom bunuh diri, yaitu terdapat banyak pemberontakan yang mengatasnamakan agama yang dianggap sangat menentang nilai-nilai dari Pancasila. Tindakan tersebut dilakukan secara radikal dan terus terjadi di Indonesia sehingga dapat menyebabkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia terganggu. Pertama ada pemerintah. Yang pertama memberikan pemahaman anti radikalisme dan teroris kepada masyarakat, dan yang kedua memberikan event berupa job fair sebagai bentuk mendukung kegiatan anti radikalisme, mengingat salah satu penyebab kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, memberikan pengamanan yang ekstra pada event kegiatan keagamaan. Yang kedua ada bagi masyarakat. Yang pertama, dalam keluarga, orang tua berperan memberikan pendidikan anti radikalisme. Yang kedua, memfilter setiap informasi yang masuk. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman berkehidupan toleransi. Dan yang terakhir ada yang keempat, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme.